kalau Jokowi masih mau melawan kita juga, nggak mau memundurkan Gibran, maka kita akan cari satu lagi kerja kita, yaitu tentang Mustopo sudah menguraikan semua jejaknya Paiman. Paiman itu gini dia, bahwa dia keluar dari pasar Pramuka itu 2002 karena 2005-nya Jokowi maju. Ijazah itu dari dia. Tukang bohong, KKN, urusan apa Gibran di pasar sana? Urusan apa siapa? SMP yang gagal lulus, pelongo nganga gitu. Ke Singapura, matanya itu mata orang kena narkoba gitu. Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2, dia nggak tahu. Kalau IPK 22 lu nggak bisa kuliah, deh, karena dia tidak kuliah, nggak ngerti. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias DO. Gitu loh. Nah tadi Bang Peter udah ngomong, bergandeng aja dengan Jokowi. Kalau misal kasus ini dia akan selesai, tapi dia harus tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak D Channel. Kali ini kita akan menonton sebuah video dari pengakuan atau kesaksian dari Better Suryadi. Beliau adalah mantan aktivis dan saat ini adalah salah satu politisi senior dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin betul tanggal 8 hari Selasa saya ketemu Profesor Dr. Paiman Raharjo MSI karena dia minta untuk ketemu saya melalui teman kita. Jadi dalam pertemuan itu dia melawan saya dalam arti kata, "Bang, abang memfitnah saya," kata dia, "karena abang nggak punya bukti tentang saya." Nah dari situ, karena saya punya data yang sangat minim pada waktu saya di CNN TV, itu menyebutkan di dalam TV itu bahwa 1000% Paiman ini adalah bodong. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia protes. Nah, dalam pertemuan itu betul saya menyampaikan minta maaf dikarenakan informasi saya masih sangat minim, sehingga saya sebagai seorang aktivis harus berani menyatakan minta maaf kalau memang kita katakan itu bukan salah, tapi kita bilang kurang data. Nah, diajaklah kita makan. Habis itu rupanya siangnya setelah selesai makan itu dia mengedarkan hasil pertemuan itu, memviralkan video pertemuan itu. Saya kaget juga, ya udahlah apa boleh buat. Tetapi ternyata setelah maghrib ketika saya sedang di TV Santana, masuk informasi-informasi dari alumninya Universitas Mustopo itulah, kawan-kawan aktivis kita, mungkin lebih dari 100 yang ada di sana. Nah, mereka mengirim video tentang pidatonya Pak Thomas Suyetno. Itu kebetulan kawan saya tahun 80-an, sama-sama pengurus bola kaki, pengurus bola Liga Mahasiswa di DKI. Jadi saya akrab dengan Pak Suyetno itu. Saya dengar semua pidatonya segala macam, dia kaget. Dia menyatakan bahwa dia 5 tahun saja mengejar untuk mendapatkan profesor sangat sulit. Kok ada tiba-tiba Paiman hanya 3 bulan kurang sudah mendapatkan profesor itu. Maka terus pihak Mustopo melakukan penelitikan seperti kita, investigasi ke Dirjen Perguruan Tinggi antara yang dilakukan itu. Mungkin pada waktu itu memang Paiman punya uang banyak ya, sehingga bisa jalan pintas. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa dari keterangan pihak Mustopo itu 1000% Paiman ini adalah bodong, dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Paiman ini di Pasar Pramuka. Nah, jadi saya datang kemari untuk menemui teman-teman saya yang kebetulan ke Baris Krim di lantai 10.
Kalau bisa tolong sampaikan kepada pihak Bariskrim, karena kawan-kawan ada di sana, sampaikan bahwa tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaan atau apapun terhadap kasus ini, karena sudah terbukti ada pelaku yang membuat ijazah itu dan lokasinya di Pasar Pramuka. Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Paiman. Kalau saya berharapnya kita ketemu sama Jokowi entah di Jakarta atau di Solo untuk menyampaikan bahwa dia harus minta maaf kepada bangsa rakyat ini karena 20 tahunan lebih dia berkuasa tanpa dokumen. Jadi dengan begitu kita maafkan. Dengan catatan dia menarik mundur Gibran dari kursi wakil presiden. Gibran itu tidak cukup umur, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak cukup pengetahuan. Ini negara kita akan dikendalikan oleh orang lain yang bukan Gibran, yaitu orang-orang sekitarnya yang mendukung Gibran. Akan terjadi lagi perampokan-perampokan sumber daya alam oleh para orang kiri kanannya Gibran. Nah, sebelum kita rusak seperti ini, ayo kita minta Jokowi menarik mundur anaknya. Karena kalau kita ikutin proses pemakzulan, itu bisa 3 tahun lama. Sementara 3 tahun itu Gibran tetap menjadi wapres. Sementara kita lagi proses, harus ada 2/3 anggota DPR yang mendukung, balik ke sana, balik ke sini. Nah, kalau Jokowi memundurkan anaknya, kita hanya butuh 2 hari. Hari ini Jokowi menyatakan anaknya mundur, besok proses administrasi kenegaraan. Apakah itu di MPR, apa itu di MK. Jika dicarilah kalau sekiranya memang Prabowo butuh wakil presiden. Kalau Prabowo tidak butuh wakil presiden, dia bilang saya cukup sendiri karena saya punya 7 atau 6 Menko yang dekat dengan dia. Nah, ini kan peristiwa berulang pada waktu Bung Karno. Bung Karno waktu 57 ditinggal oleh Bung Hatta. 67 Bung Karno selesai, 10 tahun Bung Karno sendiri. Nah, jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitarnya Gibran, ayo reme-reme. Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini, kan dirampok semua. Yang sekarang kita bilang ada di bunker. Nah, bunker itu harus kita cari angkanya yang jelas dan nyata. Kenapa? Kita sudah dapat informasi dari OCCPR, RP. Nah, dia menyatakan Jokowi adalah koruptor nomor 2 di dunia. Ayo kita cari. Di mana angkanya? Cari tuh. CSPP itu di mana kantornya? Dia punya apa aja? Dokumen-dokumennya apa saja? Ayo kita buktikan bahwa CSPP itu benar. Tidak mungkin lembaga sebesar itu internasional menyampaikan sesuatu yang terbuka bahwa Jokowi adalah nomor 2 terkorup di dunia. Kita anak muda ini, ayo kita cari di mana angka itu untuk menyatakan ini benar. Jadi jangan sampai OCCPR itu, RP itu dinyatakan omon-omon, tapi benar. Senior. Nah, jadi maksud saya begitu. Jadi kita buktikan. Jadi kita sudah membuktikan bahwa Pasar Pramuka adalah tempat pembuatan ijazah Jokowi dilakukan oleh Paiman. Nah, sekarang kita cari data OCCRP itu angkanya berapa, dari sumber mana saja dapat kan. Nah, nanti kalau Jokowi masih mau melawan kita juga, nggak mau mundur, nggak mau memundurkan Gibran, maka kita akan cari satu lagi kerja kita, yaitu tentang meninggalnya beberapa orang di sekitar periode itu. Nanti kita akan ungkap yang lain lagi. Jadi saya pikir itu cukup. Sekarang kalau bisa kawan-kawan merekaman ini sampai ke atas supaya mereka bicara dengan komandannya Bariskrim bahwa ini nggak perlu dilakukan lagi karena Mustopo sudah menguraikan semua jejaknya Paiman. Paiman itu gini dia, bahwa dia keluar dari Pasar Pramuka itu 2002. Karena 2005-nya Jokowi maju. Ijazah itu dari dia. Jadi dari awal wali kota Solo itu sudah dibikin oleh si Paiman. Jadi saya sebut bahwa dokumennya
Jokowi diulang itu, ya itu yang diulang. Jadi semua fotonya sama. Mana adalah keluaran UGM ada foto di atas stempel. Kan semuanya stempel di atas foto. Nah, jadi kecurigaan itu diperkuat. Nah, kita alhamdulillah apa yang kita lakukan di Jakarta bersambut di Jogja, khususnya kawan-kawan UGM. Di sana ada Mas Torik, ya kan, kawan-kawan aktivis kita banyak di sana, ada Kuntoro, ada segala macam. Jadi kawan-kawan di UGM mempertanyakan ke rektornya itu bagaimana proses dokumen Jokowi bisa masuk ke UGM terus diakui, dicocok-cocokin dengan administrasinya. Itu aja. Jadi sekarang kita berfokus ke Mabes Polri ini, Baris-Krim, supaya kawan-kawan kita selesai gitu. Karena nggak ada alasan untuk meneruskan. Bang, klarifikasi sedikit. Tadi Abang menyebutkan ke Solo. Jadi ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, itu juga memang ijazahnya yang buat Pak Iman mundur dari pasar Pramuka itu 2002. Pak Iman itu anak Klaten. Anak Klaten, dia mengaku kenal sama 6 orangnya Jokowi. Kenal. Jadi mulai Jokowi ke bawah semuanya dia kenal. Tim Solo itu. Tim Jokowi bukan tim Solo. Solo banyak orang baik. Nah, jadi dengan begitu kita kalau bisa memperkuatlah kita ini. Jadi kita coba bahwa tidak ada alasan lagi lah Polda mempermasalahkan kawan-kawan ini. Jadi kalau bisa hari ini diputuskan menangkap dulu yang namanya Pak Iman. Sudah tuh cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi. Tarik anak kau dari Wapres. Ya kan? Selesai. Karena kita nggak bisa menggugat Jokowi ini kecuali kalau dia terbukti korupsi yang dilakukan oleh OCCRP itu. Nah, itu terbukti dia harus atau dia punya hutang yang begitu banyak dan tidak mampu membayar pada Cina. Cina mau jemput dia, bawa ke Cina, disidang di Cina, dihukum di Cina, silakan. Beramai-ramai kita antar ke bandara, hayo bawa Jokowi ke Cina, kan gitu. Nah, itu kalau dia memang punya bukti. Nah, tapi yang jelas untuk urusan ijazah ini, karena tidak ada mau apa kita, dia kan sudah selesai kekuasaannya. Satu-satunya kita harap bangsa ini tidak dipimpin terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Dia dobrak konstitusi. Jadi kita mempermasalahkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu yang Profesor Dr. S.H. itu kalah dengan keluarga Jokowi yang nggak punya dokumen. Nah, jadi kita minta orang-orang di Mahkamah Agung itu, mereka kan membaca sejuta buku untuk menjadi doktor, menjadi profesor, tapi mereka nggak paham apa itu forbidden. Forbidden itu adalah larangan. Yang boleh merubah konstitusi itu adalah presiden bersama DPR. Nah, itu ranahnya. Nah, kalau di luar itu bukan ranahnya mahkamah. Itu berarti 9 Mahkamah Agung itu harus kita bongkar, kita berhentikan. Nggak bisa dia teruskan ini. Biasanya Jokowi itu dibuat oleh ini selama ini juga yang kalau ijazahnya itu dikeluarin, berarti juga berbohong. Ya, itu ya. Jadi kita dapat informasi dari Mas Taufik. Mas Taufik itu yang sedang menggugat di Solo. Terus Mas Taufik berkomunikasi dengan Mas Eko yang katanya ketua KPUD waktu itu. Ya, waktu ditanya Pak Jokowi itu bawa dokumen apa, Eko bilang dia bawa 2 sarjana. Ya kan, itu kan kita semua dengar ya dari video itu. Nah, saya menjadi heran begini, kuliah bertahun-tahun di UGM, lulus 85 di wisuda, katanya kan begitu. Kok setelah menjadi sarjana yang ditunjulin bukannya UGM, umpamanya Dr. Andes, kan aneh. Untuk apa gitu? Kuliah bertahun-tahun di UGM, ya kan gitu. Nah, kalau dia mengandalkan yang Dr. Andes, itu kampusnya di mana? Kan gitu. Nah, Eko menyampaikan bahwa
dia tidak KPUD Solo tidak melakukan verifikasi. Jadi berita acara verifikasi dari Solo ke kampus-kampus UGM, ke sekolah itu nggak ada. Nah, jadi KPUD Solo waktu itu berharap setelah menang Jokowi melakukan public expose. Saya Jokowi, ini istri saya, anak-anak saya, ini pendidikan saya, ini partai politik saya. Dia tidak lakukan itu. Jadi dari situ mulai gelap. Gelaplah dokumen itu. Nah, ketika mereka, nah terus yang kedua Pak Taufik telepon Mas Rudi FX, Ketua DPC. Mas, itu waktu dokumen-dokumen Jokowi yang mau akan dibawa ke KPU, itu apakah dilakukan oleh kader partai? Atau bukan? Bukan, kata Rudi bilang itu ada tim khusus Jokowi. Mereka yang selesaikan di KPU. Kami tahunya sudah diterima sama KPUD. Nah, sampai situ. Jadi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan peraturan ada anggarannya, nggak dilakukan oleh KPU. Itu juga terjadi di DKI, itu juga terjadi di RI. Jadi Mas Pras dan Mas Adi Wijayanto itu dalam posisi yang benar sebagai pelaksana tugas partai menjadi pemenangan. Jadi Pras menerima, tapi dia tidak tahu ini asli apa tidak. Yang penting sudah diterima, dibawa ke KPUD. Nah, begitu juga dengan Mas Andi Wijayanto, dia juga terima, dia buka, dia lihat, dia buka, terus dia serahkan kepada tim yang namanya LO untuk dibawa ke KPUD RI. Udah, bahwa itu palsu atau asli dia tidak tahu. Yang tahu itu cuma dua orang itu. Ya, si Paiman ini sama Widodo. Kata saya bagi Widodo ya. Tapi dari enam tim Solo itulah, apa ini atau apa segala macam. Tapi tidak terbuka masalahnya. Jadi orang partai tidak tahu tentang dokumen ini. Sama dengan persis orang partai di Solo tidak juga tahu. Nah, jadi yang tahu itu tim ini. Nah, itu aja. Bang, waktu di iNews kan Abang ada tuh, Widodo kan membantah tuh Bang. Itu gimana Bang? Bantah gimana? Hari ini dia sudah bikin pernyataan ya. Jadi gini, tim Solo itu ada 6. Pastilah di antara 6 ini. Tapi yang paling menonjol itu Widodo. Karena Widodo rajin ke Jokowi bersama Denny. Nah, terus semua relawan kan kalau operasionalnya Widodo. Karena kan di bagian keuangannya Jokowi. Bendahara, semua orang tahu. Jadi kalau pernah menjadi relawan pasti tahu. Nah, jadi bagian nanti Widodo akan menjelaskan. Tapi di antara 6 itulah. Jadi saya ingin membuktikan pada waktu 2012 itu ada tim Solo yang dibawa Jokowi 6 orang. Ada tim DKI yang dibawa pimpinannya Pras, Boy dan sekali-kali itu. Bahwa ada pertemuan-pertemuan yang mereka nggak tahu pasti. Karena ini kan ingin melakukan sesuatu yang gelap. Pasti sedikit orang. Tapi saya berkeyakinan yang tahu persis itu Widodo, Paiman, sama Jokowi. Artinya di antara 6 itu Kak, yang betul-betul valid informasinya ya, bukan bukti bahwa memang Paiman, Widodo dan Jokowi yang tahu itu. Iya. Karena kan itu mau bikin ijazah. Dia pernyataan pertama rombongan Jokowi itu menyatakan kami tidak punya dokumen. Maka dibentuklah sedikit orang dari sini, sedikit orang dari sini. Enggak semua tahu. Bang Bitar, yang menarik gini ya, aku mau tahu gimana nih setelah Abang mengekspos ya masalah Patra Pramuka, bagaimana reaksi dengan Bu Mega? Karena kan penjelasan Abang ini mencerminkan bahwa belum ada. Enggak ada. Belum. Jadi Ibu Mega menganggap ini masih wajar. Jalan aja. Jadi Abang belum ditegur Bu Mega atau? Tidak ada yang tegur. Saya malah didukung para senior. Itu aja. Ada lagi. Ini abang aja kita kembali. Hari ini ada juga Bang Marwan Batubara, Bang Said Didu. Coba kita tanyakan bagaimana tanggapannya Bang mengenai gelar perkara khusus hari ini. Biar abang itu menjelaskan mendukung Jokowi menarik mundur
Gibran atau proses pemakzulan. Karena pemakzulan itu lama, bandit semua. Oke, salah satunya itu Bang. Bagian dari Siapa dulu? Abang boleh Bang. Oke. Jadi apa nih isunya? Isu ijazah dan Ijazah dan pemakzulannya Gibran karena ijazah. Karena tadi dibicarakan Bang Bitor. Satu lagi lah Bang. ya. Sudah dinyatakan Bang Bitor kalau Profesor Paiman itu berdasarkan Universitas Mustopo ada bukti ijazah profesor itu palsu gitu loh Bang. Iya, jadi ya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makin ke sini ya, sebetulnya bukti-bukti atau fakta lapangan yang menunjukkan ke arah bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu semakin nyata sebetulnya. Karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah pengadilan terbuka. Itu yang sangat mendesak. Nah, yang terjadi selama ini, baik itu yang di Solo maupun yang sekarang sedang berlangsung, itu pengadilan terbuka itu tidak pernah terlaksana. Kalau yang di Solo itu mereka mengatakan NO, ya, artinya tuntutan untuk ada pengadilan terhadap ijazah itu dihentikan karena tidak diterima oleh pengadilan. Nah, di sisi lain ada yang menggugat bahwa Bambang Tri dan Gus Nur membuat keonaran. Justru mereka yang diproses. Itu yang ada proses pengadilannya. Nah, sekarang juga sama ini. Sudah ada mens rea oleh Polri. Pertama, di bawah Bareskrim tanggal 22 Mei menyatakan penyelidikan dihentikan. Ini kan sudah meniru seperti yang di Solo. Karena itu TPU protes. Maka terjadilah yang hari ini sedang berlangsung misalnya. Tapi sudah terlihat ada mens rea. Polri sudah melakukan hal yang melanggar hukum. Ini melanggar undang-undang Polri. Salah satunya itu adalah menegakkan hukum. Ini tidak ditegakkan. Kenapa misalnya? Kalau memang proses menyelidiki ijazah Jokowi itu dijalankan mengikuti aturan, maka yang menggugat pun harus dipanggil. Nah, itu tidak pernah dipanggil. Karena hanya diproteslah, maka Polri sekarang melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Nah, apakah nanti setelah ada gelar perkara khusus, mereka tidak mengulang seperti yang di Solo? Ini dihentikan, lalu gugatan Jokowi di Polda tanggal 30 April itu ingin dilanjutkan untuk menangkap teman-teman kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka proses apapun yang ditemukan teman-teman di belakang hari, termasuk makin kesini makin nyata seperti yang ditemukan Mas Betor, maka lupakan saja itu. Tapi kita tidak mau seperti itu. Apa yang sudah dilakukan dimulai oleh Mas Betor misalnya, mari kita lanjutkan. Bahwa misalnya PDIP sudah ditipu oleh Jokowi, masa diam saja, ya kan? PDIP sudah dihianati oleh Jokowi, misalnya bicara soal cawapresan Gibran misalnya, yang waktu itu kan kita sangat menyambut baik. PDIP mempelopori adanya angket terhadap keputusan MK nomor 90, tapi ternyata berhenti. Nah, kita tidak mau seperti itu, maka mari sama-sama. Bukan saja PDIP yang kita tuntut. Dalam berapa hari terakhir kan ada istilah Mega Pro, Mega dengan Prabowo. Ada Mega Pro ini ngapain aja? Jangan sampai justru membiarkan apa yang menjadi fakta-fakta ke arah kejahatan Jokowi ini mereka biarkan. Jangan karena tersandra misalnya, atau karena terima kasih kepada keluarga Jokowi, Prabowo tidak melakukan apa-apa. Ya, terima kasih ada batasnya. Jangan mengorbankan kepentingan negara dan rakyat. Itulah yang kita tuntut. Jadi Mega Pro harus berada di garis depan. Untuk apa? Untuk penyelesaian kasus ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Ini kita tuntut sekarang. Ya, buktikanlah bahwa Anda ini tidak omon-omon. Mau memberantas korupsi, memberantas kejahatan, judi online, mafia tambang dan sebagainya. Di sini sebagai presiden kita tuntut apa langkah konkretnya. Jangan bersandiwara dengan menyebutkan bahwa
hidup Prabowo, hidup Jokowi misalnya, jangan seperti itu. Kalau itu cuma omon-omon. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama, bahwa Polri sekarang sudah mengarah untuk membuat kasus ini selesai di tangan Bareskrim. Ya, mengikuti apa yang berlangsung di Solo. Nah, sebagai pimpinan dari Kapolri, Prabowo harus bertindak. Jangan biarkan Polri melakukan hal yang melanggar undang-undang ini. Misalnya undang-undang tentang Polri nomor 2 2002. Salah satunya menegakkan hukum. Jangan hukumnya itu ditegakkan tapi hanya justru untuk melindungi Joko Widodo dari kepalsuan ijazahnya misalnya. Kemudian nanti akan ada proses yang akan mengarah kepada MA, pengadilan yang kita tuntut itu oleh MA diberi jawaban tidak diterima, NO misalnya. Padahal Prabowo sudah menaikkan gaji MA atau hakim-hakim itu sekitar 280%. Apa ini artinya? Jangan sampai nanti mau diintervensi oleh geng Jokowi untuk justru sama proses di Solo itu diikuti, yaitu yang namanya NO. Kita tidak mau itu. Jadi tuntutan kita pertama tadi, Mega Pro harus hidup, harus berfungsi, harus pro rakyat dan pro negara. Kemudian Prabowo gunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dan rakyat. Salah satunya kalau memang ada pejabat-pejabat Polri yang justru tidak adil, melanggar undang-undang Polri, maka ini harus dipecat saja. Nah, yang ketiga terakhir saya kira hal-hal seperti ini harus kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak ada TPUA dan teman-teman yang hadir di sini untuk terus menggugat, mungkin hari ini tidak akan pernah terjadi yang namanya gelar perkara khusus. Nah, setelah ada gelar perkara khusus, maka prosesnya juga harus kita jamin. Mereka tidak justru nanti membuat ini tertutup lalu kembali kepada kesimpulan penyelidikan dihentikan. Nah, maka mari kita sama-sama rakyat semuanya bergabung untuk melakukan perlawanan kepada siapa? Kepada siapa-siapa saja yang zolim menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sempit, terutama bagi keluarga Joko Widodo. Saya kira itu. Terima kasih. Tanya Pak, Oke. Assalamualaikum. Kalau seandainya terbukti tidak identik oleh penelitian Pak Ron Suryo, tapi tetap dipaksa dihentikan, bagaimana? Ya, artinya kan itu Polri sudah mengkhianati rakyat dan negara dan melanggar undang-undang Polri. Menegakkan hukum itu kan salah satu dari tugas Polri. Jadi ada 3. Pertama itu memelihara keamanan, kedua menegakkan hukum, ketiga mengayomi masyarakat. Jadi yang kedua ini kan tugas Polri. Jangan justru memihak. Kalau sampai itu terjadi, saya kira rakyat akan siap untuk melawan. Tak gitu. Ya. Oke, selanjutnya Pak Said. ada Bang Said Didu, Manusia Merdeka. Bagaimana Bang? Bung Betor, Bang Bitar. terus Bang, saya ingin Bung Betor meneliti kejadian saat pendaftaran saat calon presiden Prabowo Jokowi ingin diajukan oleh PDIP, dan saya tahu persis Ibu Megawati dan Pak JK menunggu sampai jam 11 malam, dari jam 7 malam di kantor PDIP. Dan saat itu saya dapat informasi Pak Jokowi tidak bisa dihubungi sama sekali, HP-nya mati. Nah, apakah siapa tahu saat itu beliau dari Pasar Pramuka. Nah, itu harus diteliti waktu itu karena jam 7 malam, bayangkan Megawati JK calon wapres menunggu dan tidak bisa dihubungi Joko Widodo mulai jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jam 11 malam baru datang ke kantor PDIP. Kamu mau tanda tangani pencalonan, belum ke KPU. Nah, itu ditelusuri. Siapa tahu saat itu Jokowi dengan tim sedang di Pasar Pramuka. Nah, itu Pak Betor nanti yang cari itu. Di Jokowi pada saat itu ada di mana? Nah, itu penting karena siapa tahu memang apa yang dikatakan Pak Betor tadi betul bahwa dia mau mendaftar, dokumen nggak ada. Nah, akhirnya mereka rapat tim itu sehingga butuh waktu 7 ke 11 4 jam. Nah,
siapa tahu profesor itu menurunkan ide. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti cek tanggalnya, tanggal berapa Megawati dan JK menunggu datangnya Jokowi yang ditelusuri katanya HP-nya hanya memang ada sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Tidak bisa diketahui ada di mana dan tidak bisa dihubungi. Itu info yang saya dapat. Nah, karena waktu itu tambahan dikit Pak, kemarin kata orang Pasar Pramuka 4 jam cukup kok Pak. Oh, apalagi yang tangani profesor itu kan, mungkin 1 jam kalau itu. Sudah ahlinya ya. Sangat pakar. Nah, oke. Sekarang begini, perjuangan yang dilakukan teman-teman ini bukan sekedar ijazah palsu. Ini mengembalikan kembali pengelolaan negara di jalur normal. Yang sebenarnya kita harus telusuri siapa sih yang membentuk Joko Widodo sejak jadi wali kota. Itu harus ditelusuri. Karena siapa tahu Joko Widodo ini memang dibentuk untuk menjadi sesuatu. Kita nggak tahu persis. Sebenarnya infonya banyak yang saya tahu memang ada yang bentuk. Dan yang salah satu yang bentuk itu yang sering wirawiri ke Solo dan menjadi pejabat sangat dipercaya sampai sekarang. Itulah salah satu pembentuk Jokowi. Nah, Jokowi ini sebenarnya siapa? Itu yang paling penting. Jadi saya menganggap ada 2 hal. Jokowi sebenarnya mungkin yang paling ditakuti itu bukanlah ijazah palsunya, tapi identitas palsunya yang paling ditakuti kalau itu terbuka. Itu yang paling siapa dia sebenarnya, itu yang paling ditakuti. Karena kalau ini terbuka maka semua menjadi terbuka. Kita harus ingat apa sih penyebabnya Setioso diberhentikan mendadak. Itu juga kita harus teliti sebagai kepala BIN. Karena ada cerita di balik itu yang saya tahu tapi belum bisa dibuka di publik karena yang pemilik cerita belum mau buka. Belum mau terbuka tapi sudah cerita apa sebenarnya yang terjadi. Jadi itu juga perlu diteliti. Siapa tahu suatu saat itu terbuka. Saya hanya berdoa ini di masjid kita duduk 2-3 orang saja yang orang paling dekat Jokowi dapat hidayah dan menceritakan siapa Jokowi sebenarnya, maka kita berikan gelar pahlawan. Kita berikan gelar pahlawan dia yang membuka sebenarnya siapa Joko Widodo yang sebenarnya. Nah, saya ingin menyatakan ini sepertinya Joko Widodo dan timnya salah memilih lawan. Nah, pejuang-pejuang ini dianggapnya kan senjata mereka kan ada yang selalu berhasil adalah sogok dulu, kalau nggak bisa sogok diancam. Nah, kelihatannya 2 senjata ini nggak laku nih. sudah nggak laku 2 senjata itu, senjata nyogok dan ngancam. Nah, teman-teman yang berjuang ini tidak tergoda dan tidak takut, tidak tergoda dengan ancaman dan tidak tergoda dengan sogokan dan tidak tergoda dengan ancaman. Sampai kita dengar istilahkan mahasiswa Avanza, yang nggak usah saya jelaskan. Ya, mahasiswa Avanza itu juga dikenal tuh. Mahasiswa Avanza, nanti mahasiswanya marah lagi kalau kita sebutkan. Nah, akhirnya jangan juga heran kalau perjuangan mahasiswa timbul tenggelam. Nah, itu semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Ya kan, yang dibantu oleh rektor dari tempat kuliahnya, mantan rektor dari kuliahnya Joko Widodo. Nah, itulah perusak mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa dikenal ada mahasiswa Avanza. Pak, lebih baik mahasiswa Avanza apa wali kota SMK, Pak? Ya nggak ada yang baik pertanyaan kamu tuh. Oh, nggak ada yang baik. Dua-duanya nggak ada yang bagus. Itu sama dengan menanyakan mana yang bagus, setan sama iblis gitu kan. Nah, jadi sekarang sebenarnya pada polisi yang sedang gelar perkara, mari kita doakan dari masjid ini supaya terketuk hatinya untuk meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan bangsa dan negara ini dikelola oleh Jokowi dengan basis kebohongan, kelicikan, keculasan, penyogokan, kemudian menakut-nakuti. Coba Anda bisa bayangkan, bansos berapa puluh ratus triliun digunakan untuk menyogok rakyat. Itu yang dilakukan Jokowi.
Itu yang dilakukan Jokowi. Bayangkan kita semua ini duduk di sini membayar utang untuk menyogok Jokowi, menyogok kekuasaan Jokowi. Kan ini kurang ajar. Dan itu dilanjutkan oleh anaknya. Nah, coba bayangkan dan sayangnya dimaklumi dan diamini oleh Prabowo. Nah, ini menyedihkan sekali gitu. Nah, ini yang kita harus hentikan. Masih ada kesempatan Pak Prabowo memutus hubungan kerusakan itu, perusak bangsa ini, agar Prabowo menghentikan, dan itu biasa dilakukan. Pak Harto melakukan perusakan yang dibikin Bung Karno dan tidak ada masalah, ya kan? Pak Habibie meneruskan perusakan yang dituduhkan kepada Pak Harto yang sebenarnya tuduhannya ini juga biasa-biasa saja. Nah, itu biasa saja. Jadi cara kita sekarang adalah Pak Prabowo, sadarlah, saatnya Anda menyelamatkan bangsa ini dengan memutus kelakuan Joko Widodo yang memimpin negara ini dengan kebohongan, keculasan, dan kelicikan. Coba Anda bayangkan sekarang, saya ketemu anak muda sudah menyatakan Gibranku. Apa hebatnya Gibran? Mungkin sekarang menyebutkan Jan Etesku, kan? Ada lagi itu relawan Jan Etesku, cucunya gitu kan. Nah, ini negara apa seperti ini gitu. Nah, itulah saya pikir ya kita semua mendukung teman-teman yang sedang berjuang di dalam. Tapi saya tidak ada jalan lain mendukung, mengetuk hati Presiden Prabowo untuk selamatkan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Pak Taufik. Kalau kita mengalami kesulitan atau masalah ini kok jadi sulit betul diselesaikan oleh Polri, saya mestinya kita nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Saya ulangi lagi, paparan riset teman saya bulan November tahun 2015 sudah menjelaskan bahwa PKI Gaya Baru sudah mulai merajalela dan Polri dalam kendali mereka, sedangkan DPR dikudeta. Jadi kalau Polri kayak begini kelakuannya, ya namanya udah dikendalikan PKI Gaya Baru. Baru emang gini, oh enggak, yang baik-baik banyak, tapi disingkirin pelan-pelan. Jadi selama pimpinan Kapolri masih sekarang, yaitu orangnya Jokowi PKI Gaya Baru. Jadi kalau Kapolri bukan PKI, ya dia dipapari oleh PKI Gaya Baru. Saya sih nggak heran. Jadi kita nggak usah analisis macam-macam lah. Sebabnya ini kalau saya simpel, selama dikendalikan ya begitu. Argumentasi itu hanya mencari pembenaran. Lo mau debat-debat masalah argumentasi yang dicari-cari, cari aja sumber masalahnya, bahwa dia dikendalikan. Coba kalau Kapolri tidak dalam kendali PKI Baru, nggak begini jadinya. Contoh TNI belum bisa dikendalikan oleh mereka, makanya TNI tidak dipakai. Kalau tanya kenapa Polri dikendali, karena pintu masuk untuk masalah legal hukum itu kan lewat polisi, dan risetnya sudah bilang 2015. Saya nggak percaya, terbuka papan riset terbuka 2 kali di Kartika Chandra, yang hadir banyak termasuk tokoh-tokoh yang pada saat itu saya sampai 2 kali paparan itu saya ngobrol, karena saya juga nggak percaya Pak iya sampai begini gitu ya. Tapi ya kenyataannya sekarang semua terbukti. Karenanya saya berdebat, ngapain berdebat analisis gitu, udah jelas kalau nggak usah analisis lah, mestinya begini, udah dikendaliin ya begitu. Jadi apa? Benahin orang-orang yang dikalahin sama Jokowi yang PKI Gaya Baru itu di polisi, selesai, copot aja itu Kapolri, dia ganti semua orangnya, beres polisi. Makanya Polri untuk rakyatnya mestinya begitu. Tapi kan bukan kata-kata, bukan statement yang jadi pegangan, tindakan perilaku dia bener nggak? Dia seperti itu atau memang dia kepanjangan tangan Jokowi dengan PKI Gaya Barunya? Itu aja lah, nggak usah ribet-ribet lah ya. Analisis ini kalau saya, wah ini udah kalau dikait begitu ya normal aja. Kalau ditanya kenapa bisa, ya karena orang-orangnya kan memang orangnya Jokowi semua. Saya dapat informasi, silakan dicek
Kapolri itu kenal dekat sejak di Solo, udah mau bagaimana lagi. Dan Kapolri kan terima jasa banyak dari Jokowi. Jadi tunggu aja Pak Bro yang ngatur waktu segala macam. Kalau selesai dicopot, coba Kapolri copot oleh Prabowo, ganti orang yang benar, berubah. Jadi gampang, nggak usah pusing-pusing analisis ini. Kalau saya cari sumber masalah ya dikendalikan. Kenapa tidak bisa begitu kan dengan TNI? Karena TNI dia tidak bisa kendalikan. Hanya ada oknum-oknum tertentu yang bisa dikendalikan. Tapi sebagai institusi TNI belum dan tidak bisa dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Jadi saya sederhana aja mikirnya lah, nggak usah analisis, sudahlah. Jadi sampai kapan dia sampai dibenahin polisi? Selama masih kayak sekarang ya udahlah. Jadi kota apa bukti PKI Baru? Udahlah, kelakuan Anda itu sejalan dan mendukung demi dan untuk kepentingan PKI Gaya Baru. Siapa? Jokowi ujung tombaknya. Jadi kotanya apa? Jokowi itu PKI Gaya Baru, udah selesai kok. Tukang bohong, KKN, urusan apa Gibran dipasang di sana? Urusan apa? Siapa? SMP ya gagal lulus, pelongo nganga gitu. Ke Singapura, matanya itu mata orang kena narkoba gitu. Jadi udahlah ya. SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2. Dia nggak tahu kalau IPK 22 lu nggak bisa kuliah, Deo, karena dia tidak kuliah, nggak ngerti. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias DO. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel, ngadepin orang begitu, pakai analisis, udahlah getok kepalanya baru kelar. Pak, karena mindsetnya. Gimana tanggapannya soal relagama kemarin? Tidak ditemui katanya oleh Profesor Ova Emilia. Oh iyalah, Ova Emilia dikendalikan ya bagaimana? Siapa yang praktik no? Perhatian di Seknek, tangan kanan Jokowi. Yang ngatur Jokowi masuk UGM kok bukan Pratikno, siapa? Dokter tuh, waduh profesor, dokter man, udah jenjang titel akademis itu nggak ada urusan dengan kelakuan orang. Kemampuan akademis itu urusannya kecerdasan intelektual. Kelakuan orang itu bukan cuma kecerdasan intelektual. Risetnya bilang kecerdasan intelektual IQ kontribusinya terhadap kelakuan orang maksimal 20%. Jadi yang menentukan siapa? Kecerdasan spiritual. Jadi kalau SQ-nya jongkok ya itu Pratikno. Itu Jokowi. Kalau pendapat soal profesor satu lagi Pak, Profesor Paiman Raharjo. Cek aja lah profesor dari mana Pak Iman. Jongkok. Pada ributin titel kenapa sih embel-embel? Kelakuan lu bukan dari titel. Pak Harto nggak ada titel. Ya. Bung Karno cuma insinyur doang. Jadi berlindung, orang yang berlindung sibuk dengan titel, ada orang yang tidak punya kemampuan, dia berlindung di balik itu. Karena dia kalau punya titel langsung jago. Kalau ditanya kenapa begitu, jawabannya gampang, pret, ada gitu aja. Orang begitu diharapin. Bukan bicara hasil kerja, sibuk dengan formalitas titel ini itu. Itu orang yang IQ-nya jongkok, gampang, SQ-nya jongkok, sorry. Jadi itu aja sih, gampang kok ini. Jadi sampai kapan? Sampai Kapolri diganti, Jokowi sebentar lagi dikerangkeng, polisi berubah. Yang baik-baik banyak kok, berbunyi enggak disingkir-singkirin. Kapolri berani nggak nangkep Jokowi, Bang? Kenapa? Kapolri berani nggak nangkep Jokowi? Bagaimana badan nangkep Jokowi, orang ngangkat dia, bagaimana? Gampang lah. Bagaimana? Dan yang lain kenapa diam? Semua nggak berbunyi karena sudah terima uang dari Jokowi. Kalau ngomong gue buka nih setoran, lu terima setoran, udah lah. Itu lu ngerti lah. Aguan kenapa galak? Dia udah nyatur ke Jokowi yang backup. Jadi Aguan tuh bukan apa diketok kepalanya, tapi nggak bisa diketok karena Jokowi di belakangnya. Jokowi bilang saya korupsi dari mana? Dari Aguan. Nggak mungkin Aguan rapat deket ngobrol sama presiden kalau nggak ada setoran. Udahlah Jokowi ya. Saya kenal beliau, kalau otak konsep Jokowi itu rendah betul, tapi maneuverability-nya, pendekatan manusiawinya bagus. Tapi udah gampang lah bacanya. Dia tukang tepu. Nah, makanya saya bilang dia apa? PKI Gaya Baru. Nah kalau kita mau analisis silakan, gua mah kagak. PKI Gaya Baru udah. Gimana apa diketok
kepalanya. Target apa? Jadikan dia mantan presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang dikerangkeng. Nah itu kan. Kalau nggak kan enak, dia kerangkeng usut terus, bohongnya banyak, korupsinya besar-besaran itu. Waduh, jangan dibilang nggak gede-gedean. Itu aja sih, gampang kan? Siap. Ya. Terima kasih, Bang Taufik. Satu lagi ada Ibu Mary yang kebetulan kemarin tuh ke UGM bersama Mama KNPRI. Bagaimana Bu Mary desakan dari alumni UGM terhadap pembuktian ijazah Jokowi ini yang diduga palsu? Gitu. Oke, jadi pegang ya biar. Oke. Bukan diduga, Pak. Baik, kemarin kami dari KNPRI ya, Mama ini kami belum balik ke rumah. Jadi dari Jakarta kemarin di Polda, kami ke Jogja, nginepnya di Masjid Jogokarian. Kemudian kami mengikuti aksi dari Relagama. Malam tadi jam 2 pagi kita sampai nginep juga di Masjid Raya Pondok Indah. Jadi kami belum balik ke rumah, Bang. Ya. Gosok gigi dong. Nah, kenapa kami kok pengen banget ke UGM? Karena kemarin yang aksi itu langsung Relagama bergerak. Relagama itu adalah relawan alumni Gajah Mada. Mereka kemarin pakai dress code hitam-hitam dan membawa ijazah, Bang. Semua alumninya itu bawa ijazah sebagai pembuktian bahwa mereka adalah alumni asli dari UGM. Kemarin itu mereka memberikan pernyataan sikap atas kasus ini kok nggak selesai, padahal menurut Bang Bangun kasus ini adalah kasus yang sangat remeh, benar ya Pak ya? Nggak penting sebenarnya, karena sebenarnya apa? Karena dia bukan UGM, jadi gampang banget untuk membuktikan. Tadi Bapak bilang nggak perlu analisis, udah pasti itu pembohongan gitu kan. Nah, mereka memberikan pernyataan sikap bahwa Relagama bergerak akan menyurati UGM dan Pak Jokowi tentang kasus ini dan harus memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterima surat. Kalau Bapak Jokowi atau UGM tidak merespon, maka mereka akan memberikan mosi tidak percaya pada UGM dan Bapak Jokowi, dan ini akan menjadi presiden buruk untuk UGM. UGM adalah universitas paling tua. Saya kemarin ke sana keliling, paling bagus, paling lengkap. Tapi sayang, marwahnya runtuh hanya gara-gara melindungi seorang Jokowi. Cuman suruh geruduk si Pratikno tuh Jokowinya. Ova Emilia nongol nggak Bu? Jadi nggak ada dari PU UGM nggak ada. Jadi ini cuman alumni dari UGM. Jadi dari pihak UGM nggak ada yang keluar. Kalau hari kemarin Nggak ada, mereka nggak ada nemuin. Jadi mereka cuma pernyataan sikap di depan, di bundaran. Tadinya mau di Balairung, tapi karena ada 2 pengukuhan guru besar, jadi pindah ke bundaran UGM. Dan tidak ada itu mereka datang ke rektorat dan sebagainya, nggak ada. Ya, kami membersamai di situ. Kebetulan dari Jakarta kami ada berapa belas orang, 15 orang. Pengennya ini seluruh elemen ya menyerang gitu loh. Nah tadi Bang Bitar udah ngomong bergandeng aja dengan Jokowi. Kalau misal kasus ini dianggap selesai, tapi dia harus tarik Gibran, betul nggak? Jadi kita nggak capek-capek banget kerja 2 kali. Udah ngurusin ijazah palsu, mau berusaha impeach juga menurunkan Gibran gitu loh. Gibran dan Jokowi adalah hal buruk ya untuk Indonesia, di mana martabat, marwah dan kekuatan negara Indonesia itu langsung melehoi. Kenapa melehoi, Bang? Dua-duanya aja nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Mana bisa dibawa atau ditampilin di luar negeri. Jadi sudah cukup. Kami minta kepada Bapak Prabowo untuk turun ke sini ya. Maksudnya adalah kami menunggu negara turun tangan untuk kasus ini, karena ada 2 dan ini ada hubungannya. Ijazah Jokowi selesai, Gibran ditarik, cukup untuk saat ini, gitu Bang. Terima kasih.
Oke, kira-kira seperti itu pernyataan dari tokoh-tokoh. Yang penting tadi saya bicara dengan Pak Taufik lebih menyoroti kepada Pak Pratikno. Diduga itu Pak Pratikno itu sumber masalahnya gitu. Saya bilang bukan diduga, saya pastikan. Nah, pastikan. Jadi Pak Pratikno apabila mendengar pernyataan Pak Taufik ini segera bersadarlah kalau memang betul Pak Pratikno Nggak akan sadar orang begituan, otaknya udah bejat. berarti harus diapain gitu Pak? Berarti harus diapain? Ada kerangkeng, nggak ada yang suruh sadar. Iya. Udah terima duit banyak. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda suka, silakan like dan jangan lupa komen dan subscribe.